Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cap Sidik Permana dari semester 3 kelas A akan mereview dengan cara menjawab soal-soal yang telah diberikan pada pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada tanggal 30 September 2021 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SAMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emerendi Ridayandi SAMH. Yang pertama, berikan definisi Hukum Administrasi Negara atau HAN menurut Pan Apeldoorn dan Djoko Sutomo. Menurut Pan Apeldoorn, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Djoko Sutomo, HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Yang kedua, sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Sumber hukum formal HAN adalah A. Undang-undang, B. Praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktek. C. Jurisprudensi, D. Doktrin atau pendapat para pakar hukum terkemuka. Yang ketiga, mengapa HAN belum dikodifikasi? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Ketentuan-ketentuan HAN sulit dikodifikasi karena perubahan dalam bidang HAN menjadi dengan cepat. Pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. 4. Jelaskan perbedaan HAN dengan HTN. Menurut Pan Apeldoorn, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Pan Vollenhoven, HTN adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Yang kelima, jelaskan hubungan HAN dengan HTN. Pada awalnya, HAN merupakan satu kesatuan dengan HTN. Keadaan berubah sejak abad ke-19 di mana berdiri sendiri terpisah dari HTN. Yang keenam, apakah yang dimaksud dengan ketetapan atau beschiking? Istilah ketetapan dalam bahasa Belanda disebut beschiking yang mengandung arti adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum perdata pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang ketujuh, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Unsur-unsur ketetapan atau beschiking dalam definisi tersebut yaitu penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, didasarkan pada peraturan perundang-undangan, bersifat konkret dan individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 8. Sebutkan macam-macam ketetapan. Macam-macam ketetapan positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban menimbulkan keadaan hukum baru. Ketetapan negatif adalah ketetapan yang tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Ketetapan deklaratif adalah ketetapan yang menyatakan bahwa seseorang dapat diberi hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara otomatis. Ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang menimbulkan akibat hukum. 9. Jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakannya peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara adalah untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat akibat adanya putusan administrasi negara yang harus merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Sekian review materi pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Administrasi Negara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.